Shalom. Kita berjumpa lagi dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Karena firman Allah dalam Alkitab inilah yang mengubah hidup kita senantiasa dan membawa kita dalam damai sejahtera dan kelimpahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mazmur 120 menjadi perenungan kita kali ini, saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Dikejar-kejar fitnah, nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian. Tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa setiap kita pernah difitnah dan juga pernah memfitnah. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, maka itu adalah kehidupan kita yang lama. Seharusnya demikian. Tetapi tidak sedikit saudara-saudara, ternyata masih banyak orang-orang percaya yang sering dan suka memfitnah orang lain. Fitnah yang orang katakan lebih kejam daripada membunuh, saudara-saudara. Dan fitnah ini, saudara-saudara, mengapa kejam? Karena ini bukan langsung membunuh orang dan orang itu langsung tidak merasakan apa-apa. Tetapi saudara-saudara, dia membunuh perlahan-lahan dan membunuh seluruh kepribadian orang itu, saudara-saudara. Menghancurkan hidup seseorang dengan cara dia fitnah. Nah, saudara yang saya kasihi, kenapa orang bisa hancur karena difitnah, saudara? Tentunya karena dia menanggapi fitnah itu, saudara. Dia marah, dia emosi, dan dia hancur oleh emosinya sendiri sebenarnya. Bagaimana menghadapi fitnah itu, saudara? Kita lihat. Tetapi mari kita lihat dulu bahwa firman Tuhan berkata di sini, pemfitnah ini, saudara-saudara, atau orang yang suka menceritakan jelek orang lain untuk menjatuhkan dan menghancurkan hidup orang lain, saudara-saudara, itu dikatakan adalah penipu, pendusta atau pembohong. Dan Yesus berkata bahwa iblislah bapamu, karena iblis adalah sumber kebohongan. Jadi seluruh diri iblis itu adalah kebohongan. Seluruh perkataan iblis, seluruh tindakan iblis itu hanyalah kebohongan belaka, saudara. Maka orang-orang yang melakukan fitnah atau suka membicarakan kejelekan orang lain, menghancurkan dan untuk merusak kehidupan orang lain adalah sebenarnya, saudara, adalah anak-anak iblis. Itu adalah kesimpulan kasarnya. Tapi Yesus berbicara kebenaran itu, saudara-saudara. Karena itu, saudara yang saya kasihi, mari kita hidup tidak sebagai pemfitnah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dikatakan juga bahwa pemfitnah ini, saudara, merasa seperti pahlawan. Ya, pahlawan yang punya busur panah. Dan dia merasa bahwa dia benar, dia merasa dia hebat, dia sedang bisa menghancurkan hidup orang lain, merusak orang lain, saudara. Dia tidak tahu bahwa dia sedang ditunggangi dan dirasuk, dikuasai, dan dirinya sedang dipakai oleh setan. Sekalipun engkau orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, rajin ke gereja, saudara-saudara, engkau rajin beribadah, engkau rajin, saudara-saudara, menyembah Tuhan, engkau bisa berkarunia, berbahasa roh dan sebagainya. Kalau lidah bibirmu ini tidak dikuasai, saudara, sesungguhnya engkau orang fasik. Saudara-saudara yang saya kasihi, engkau hidup dalam kefasikan. Dan kalau kita tidak lepaskan dan tidak bertobat, maka iblis menguasai orang-orang seperti ini. Karena itu dikatakan di situ, saudara, pemazmur berkata, celaka aku karena aku tinggal sebagai orang asing di Mesek, diam di antara orang-orang di kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Para orang yang suka memfitnah orang lain atau menceritakan
kejelekan atau merusak orang lain, saudara, dengan menceritakan hal-hal yang buruk tentang orang lain, saudara, disamakan dengan Kedar, dengan Mesek, artinya dia orang yang tidak percaya kepada Tuhan, disamakan sebagai orang fasik, saudara-saudara. Karena apa? Orang seperti ini tidak suka berdamai. Dia tidak suka, saudara-saudara, untuk mengampuni orang lain, saudara, menerima orang lain apa adanya. Tetapi dia senantiasa, saudara-saudara, untuk senang menghancurkan orang lain, tidak suka berdamai. Nah, bagaimana, saudara, supaya kita tidak termakan oleh semua cerita-cerita buruk yang orang lakukan terhadap kita? Jangan emosi, jangan ikut menanggapi dengan ikut berdusta dan membalas orang itu. Tidak ada bedanya dia dengan saudara kalau demikian. Nah, saudara-saudara, tetapi jadilah anak-anak Allah dengan suka berdamai. Nah, saudara yang saya kasihi, khotbah Yesus di atas bukit yang terkenal dengan khotbah bagaimana berbahagia, dalam Matius 5 ayat yang ke-9, saudara-saudara, dia berkata bahwa berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Mengapa di sana dikatakan yang membawa damai yang anak Allah? Karena yang tidak suka damai tadi, pembohong, penipu, adalah anak-anak iblis yang suka memfitnah. Maka yang suka berdamai adalah anak-anak Allah. Mari kita jadi anak-anak Allah, saudara-saudara. Kalau suka berdamai, yang membawa damai. Nah, orang yang membawa damai berarti harus mengalami kedamaian terlebih dahulu. Sudah mengampuni orang lain dan tahu bahwa dia diampuni, dia menerima shalom dari Tuhan, dan dia membawa shalom, damai kepada setiap orang. Suka berdamai, mengampuni, memaafkan karena dia tahu dia telah diampuni, dia telah dimaafkan oleh Tuhan, dan itulah hidup dia. Tidak membenci lagi, saudara, tapi yang ada dalam dirinya adalah damai, suka berdamai dan mendamaikan, dan dia pembawa suasana damai, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Biarlah kita menjadi anak-anak Allah, saudara, karena kita suka membawa damai. Ya, hanya orang-orang yang telah mengalami damai Kristus di dalam dirinya dan telah berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, yang bisa, saudara-saudara, membawa damai, bisa berdamai dengan orang lain, mengampuni orang-orang yang memfitnah dan orang-orang yang memburukkan dia, saudara. Puji Tuhan, biarlah kita menjadi anak-anak Allah, karena kita adalah orang-orang yang telah berdamai dengan Allah, dan kita telah berdamai dengan diri sendiri, dan kita adalah orang-orang yang kemudian bisa membawa damai, berdamai dengan semua orang. Rasul Paulus berkata, sebisa mungkin, kalau bisa sebisa mungkin kita berdamai, hidup berdamai dengan semua orang. Jangan punya musuh. Tidak enak, saudara-saudara. Tetapi biarlah kita hidup dalam kerukunan, dalam persahabatan, karena kesanalah berkat Allah diperintahkan. Ya, dan nanti di bidang lain, bagian lain dalam Mazmur dikatakan demikian, saudara-saudara, yang duduk rukun bersama, kesanalah berkat-berkat Allah itu diperintahkan oleh Allah. Kita tidak usah minta, kita tidak usah, saudara, teriak-teriak memohonnya. Tetapi kalau kita hidup damai, membawa damai, rukun satu dengan yang lain, maka Allah sendiri memerintahkan berkat itu datang ke dalam kehidupan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Dialah Tuhan yang selalu menolong kita, menyertai kita, dan melindungi kita, memberkati kita, saudara, dalam segala jalan-jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semua untuk tidak menjadi anak-anak iblis karena suka memfitnah dan memburukkan, menjatuhkan, menghancurkan hidup orang lain. Ada orang yang senang kalau orang lain rusak dan hancur. Nah, ini anak-anak iblis, saudara. Tapi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan adalah orang yang senang melihat orang lain bahagia, senang melihat orang lain bersuka, senang melihat orang lain hidupnya berubah, saudara, dan senang melihat akan orang-orang lain mengalami kesuksesan dalam hidup ini. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan memuji Dia. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau sumber berkat kami, Tuhan, yang menolong kami untuk tidak lagi menjadi anak-anak iblis, karena kami adalah anak-anak-Mu. Dan biarlah Tuhan,
lidah kami, bibir kami, hati kami, seluruh diri kami tidak ada lagi dusta dan penipu dan pembohong. Artinya tidak ada lagi tempat bagi iblis untuk memakai kami Tuhan dalam hidup ini. Tetapi biarlah kami menjadi hamba-hamba-Mu. Lidah bibir kami ini dipakai untuk memuliakan, menyembah Engkau, memberitakan keselamatan daripada-Mu, memberitakan kabar baik daripada-Mu, menyaksikan kebajikan dan kemurahan Tuhan, keselamatan dari Tuhan dan segala berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami, anak-anak-Mu adalah pembawa damai di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, Allah yang kuasa dan mulia. Berkati umat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua saudara. Dan biarlah kita senantiasa menjadi anak-anak Allah, pembawa damai. Saya Pastor Samuel ucapkan salam restorasi.